sendiri bisa terjadi yaitu untuk palpebra sendiri bisa terjadi laserasi palpebra, itu robek dianya ya, bisa pada ruptur pada kanal kuli lakrimal, kemudian bisa pada ligamentum palpebranya. Apa yang harus kita lakukan yaitu ini mungkin kompetensi kalian hanya sampai pembersihan aja ya, dan tidak ada penjahitan luka. Nah, mungkin untuk kompetensi kalian hanya sampai pembersihan, kalian tutup, kemudian mungkin bisa dikasih terapi awal, nah langsung rujuk ya. Nah, untuk yang kedua, mulai dari palpebra, kemudian masuk ke kornea. Apa yang bisa terjadi pada kornea? Nah, pada kornea itu bisa terjadi erosi pada kornea. Erosi itu kira-kira sampai lapisan keberapa? Kornea ada berapa lapis? Siapa yang bisa bantu? Si Kristina bisa. Coba Kristina. Kornea berapa lapis, Kristina? Kristina ada berapa sih di sini? Cuma satu, Kristina. Coba, yuk. Kristina 072. Silakan. Kedengaran suara saya, Kristina? Kedengaran suara saya, Asian? Halo. Silakan. Yuk. 5 Berapa ya? lapis kornea? Oke, 5. Nah, yang disebut erosi, dia sampai lapisan berapa? Apa aja 5? Udah masuk kuliahnya belum? Udah kan? Sudah. Yang pertama, itu epitel Bowman. epitel, terus membran Bowman, terus stroma. Membran Bowman, stroma, kemudian baru desmen, baru ke endotel. Nah, ya. Jadi kalau yang disebut erosi, dia masih sampai ke epitel, ya. Sampai ke lapisan epitel. Terima kasih, Kristina. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa terjadi? Vulnus laceratum. Laserasi ya, tapi belum sampai perforasi ya. Dia bisa laserasi ya. Kemudian apa yang harus di sini? Mungkin apa yang harus kita lakukan yaitu pertama kali mungkin kita tetes anestesi topikal, kemudian kita beri antibiotik topikal, kemudian kita tutup. Ya. Kemudian yang ketiga, di belakang kornea ada suatu ruangan antara kornea dan iris yang kita sebut COA. Ya, COA itu apa? Kamera okuli anterior. Apa yang bisa kita dapatkan pada kasus-kasus trauma tumpul ini? Yaitu yang primer, itu adanya darah pada COA, ya kan? Kalau yang primer biasanya terjadi setelah trauma. Kalau sekunder dia perdarahan terjadi setelah 2 hari atau sampai 5 hari post trauma. Ya, apa yang harus kita lakukan? Dari mana asal darah ini kira-kira? Yaitu darahnya biasanya berasal dari pecahnya pembuluh darah yang ada di iris, ya. Yang dekat situ kan paling dekat adalah di iris, ya. Kemudian ada beberapa grading. Yang satu dia kurang dari 33 atau sepertiga dari COA. Grading yang kedua dia sepertiga sampai 5 atau setengah dari COA.
Ya, yang ketiga dia kurang dari 100 ya, atau total ya, dari setengah sampai 95%. Kemudian yang keempat baru total IFEMA yang kita sebutnya. Ini harus kalian ingat. Kemudian komplikasi apa yang terjadi saat adanya darah pada COA? Kalau jangka pendek, karena adanya darah, dia akan menyumbat trabecular meshwork ya, yang kita sebut akan terjadi peningkatan tekanan intraokuli yang kita sebut glaukoma. Kemudian jadi maaf, sorry. Cornea blood stain. Apa itu? Pada total IFEMA, dia akan menempel dengan endotel. Nah, apabila darah berinteraksi atau dengan nempel dengan kornea, lama-lama si darah ini dia akan terjadi pemecahan, ya, baik dari feri menjadi fero, ya, sehingga mengakibatkan berubah warna dari mewarnai dari endotel si kornea yang kita sebut istilahnya cornea blood stain. Biasanya berwarna hijau kekuningan ya. Kemudian apalagi bisa yang terjadi yaitu sinekia. Apa itu sinekia? Yaitu perlengketan antara iris dengan lensa atau iris dengan kornea. Kemudian bisa terjadi simpatetik oftalmik. Untuk jangka panjang, apabila IFEMA-nya apa komplikasi yang terjadi, yaitu darah akan menekan lama sehingga tekanan intraokuli akan meningkat, mengakibatkan tekanan intraokuli yang lama meningkat, mengakibatkan menekan si optik nerve ya, sehingga lama-lama optik akan menjadi optik atrofi. Apabila kita pemeriksaan dengan funduskopi, dia akan berubah warna ya, optik nerve tadi. Optik nerve akan berubah pucat yang kita sebut atrofi. Kemudian bisa terjadi uveitis, kemudian hemoptalmitis ya. Tindakan apa yang harus konservatif ya? Secara konservatif yang kita lakukan, yang pertama apabila ada trauma tumpul terus terjadi hifema, pertama harus kita lakukan si pasien harus bed rest dengan posisi kepala lebih tinggi dengan 30 sampai 45 derajat ya. Gunanya apa? Supaya darah tetap berada secara gravitasi berada di bawah ya. Kemudian ditutup dengan perban. Kemudian apa yang harus kita lakukan, terapi apa yang harus kita lakukan untuk mencegah uveitis, yaitu pemberian steroid sistemik ya. Kemudian apabila tekanan intraokuli meningkat, kita lakukan pemberian obat-obat yang menurunkan tekanan intraokuli, misalnya karbonik anhidrase inhibitor ya. Contohnya Gluceta atau acetazolamid ya istilahnya. Kemudian dengan tekanan intraokuli meningkat, apa yang kita harus lakukan? Apabila 2 kali 24 jam darah tidak terserap, maka harus segera kita lakukan parasintesis, yaitu penyedotan atau pengeluaran dari darah dari COA ya, harus dilakukan di kamar operasi. Apa indikasi parasintesis? Ini ada beberapa. Itu
yang tadi udah kita sebutkan, apabila dia 2 kali 24 jam secara konservatif kita evaluasi gagal. Kemudian black ball hemorrhage, ya. Black ball hemorrhage maksudnya sudah terjadi total hifema, ya. Udah hitam semua korneanya, nggak ada nampak lagi iris, lensa, pupil udah nggak kelihatan, penuh dengan darah, ya. Kemudian apabila tekanan intraokuli lebih besar dari 50 selama 5 hari, atau TIO-nya 35 mm air raksa selama 7 hari, atau TIO lebih dari 25 mm Hg air raksa selama 1 hari pada pasien sickle cell disease apabila disertai dengan kelainan darah, ya. Atau bisa juga kapan kita lakukan parasintesis apabila tidak terjadi absorpsi secara sendiri, ya, selama lebih kurang 8 sampai 9 hari. Ini koagulum, yaitu adanya store cell yang menetap, ya, total hifema di atas 5 hari atau small hifema di atas 10 hari. Ini harus kalian ingat, ya, kapan indikasi dari parasintesis tersebut. Kemudian setelah ada COA, di belakangnya ada iris, ya. Apa yang bisa terjadi pada iris? Yaitu lepas dia di daerah origonya. Lepasnya iris dari origonya disebut iridodialisis, ya. Jadi apa komplikasi yang terjadi? Si pasien akan nampak diplopia, ya, karena ada seperti 2 pupil, ya. Nggak nyaman sekali, sini masuk cahaya, dari sini masuk cahaya, ya. Kemudian pupil akan berubah bentuk, nggak bulat lagi dia akan lebih oval misalnya. Kemudian dengan lepasnya si iris tadi bisa disertai hifema, ya, karena di iris itu banyak sekali pembuluh darah. Oke. Kemudian di belakang iris ada lensa. Apa yang bisa terjadi lensa akibat trauma tumpul tadi? Yaitu salah satunya adalah subluxasi, ya, subluxasi lentis, yaitu subluxasi namanya sebagian. Jadi lepasnya sebagian lensa dari yang megang lensa itu adalah zonula zini, ya. Jadi lepasnya sebagian lensa dari zonula zini. Nah, apabila lepasnya lensa posterior, maka iris akan nampak dia ke belakang, ya. Maksudnya jatuhnya ke belakang, subluxasionya jatuhnya ke belakang, irisnya akan tremulans. Tremulans itu dia akan bergetar. Itu istilahnya. Kemudian karena irisnya jatuhnya ke belakang, maka lensanya jatuhnya ke belakang, maka COA akan nampak dalam. Kemudian visus bisa normal, tapi jika terjadi katarak akan terganggu visus, ya. Kemudian apabila subluxasi lentisnya ke arah anterior, sebagian lensanya itu jatuhnya ke arah depan, maka COA akan lebih dangkal karena irisnya terdorong ke atas. Kemudian bisa terjadi glaukoma. Tindakan apa yang harus kita lakukan apabila terjadi subluxasi? Yaitu yang paling tindakan yang terjadi lah, misalkan ada glaukoma, koreksi, ya, dengan anti glaukoma. Kemudian kalau ada katarak, kita lakukan operasi. Kemudian pemberian steroid topikal untuk mencegah terjadinya uveitis, ya. Kemudian ada sub, berarti ada luxasi
Jadi lepasnya seluruh dari zonula sini. Nah, kalau lepasnya seluruh lensa dari zonula sini berarti dia si lensa tadi bisa mengambang, bisa ke posterior, bisa ke anterior seperti tadi ya. Cuman ini seluruhnya. Apabila dia ke anterior, berarti ke COA dia jatuhnya, maka akan terjadi glaukoma. Nah, tindakan ini merupakan tindakan emergensi, ya, itu harus segera kita angkat si lensanya. Nah, kalau jatuhnya ke posterior, maka lensa akan jatuh ke vitreous, ya. Jadi yang kita sebut aphakia, yaitu tidak ada lensa. Kita berilah apabila yang kita tahu lensa merupakan suatu media refraksi yang memberikan daya refraksi sekitar berapa dioptri. Ada yang tahu? Sekitar kurang lebih 20 dioptri. Nah, apabila lensanya lepas atau hilang, jatuh, nyemplung ke vitreous, maka kita pemberian lensa plus 10, lensa spherics ya, kacamata. Ya, jadi diharapkan membantu untuk penglihatannya. Kemudian dengan jatuhnya ke belakang bisa terjadi glaukoma sekunder. Kemudian setelah itu selain luksasi atau subluksasi, lensa bisa terjadi katarak, yaitu kekeruhan lensa ya akibat trauma tumpul tadi. Ya. Kemudian di belakang lensa ada vitreous. Apa bisa terjadi vitreous pada vitreous, yaitu perdarahan vitreous. Dari mana asal perdarahannya? Bisa dari corpus ciliaris, bisa dari pembuluh darah retina atau pembuluh darah koroid yang pecah sehingga masuk darahnya ke vitreous ya. Kalau mau bertanya langsung boleh ya. Kalau ada yang nggak ngerti. Nah, dengan perdarahan vitreous tadi, apabila sedikit, kita bisa observasi ya sekitar selama 3 bulan dia akan diharapkan dia terserap. Apabila dia perdarahannya banyak, maka harus segera kita tindakan, yaitu bisa pemberian obat-obatan ya. Yaitu bisa seperti Katarlen, yaitu obat untuk pencernihan. Kemudian bisa terjadi akibat komplikasi dari perdarahan vitreous, dia akan menarik si retina. Lama-lama akan terjadi retinal detachment ya. Dengan perdarahan tadi dia akan nempel di retina, kemudian dia akan terjadi retinal detachment yang sifatnya yang traksi ya. Kemudian apabila terjadi retinal detachment, salah satu terapinya adalah vitrektomi. Kemudian akibat yang tadi katarak, vitreous 9. Nah, kemudian bisa terjadi glaukoma. Apa penyebabnya? Yaitu reses dari angle, yaitu sudutnya akan lepas. Itu trabecula mesuknya lepas sehingga aliran aqua sumor akan terganggu. Tindakannya yaitu bisa pemberian golongan karbonik anhidrase, yaitu seperti acetazolamid 4x1 yang kita sebut glukon, kemudian kita beri pilokarpin, kemudian kita bisa lakukan tindakan seperti trabekulektomi ya, jika gagal dengan obat-obatan. Kemudian akibat dari trauma tumpul berikutnya yaitu bisa terjadi hipotoni pada bulbar, yaitu tekanan intraokulinya akan
menurun ya akibat dari misalkan apabila dia permanen hipotoninya yang akibat dari destruksi dari corpus ciliaris yang kita tahu apa namanya produksi dari aqueous humor itu adalah corpus ciliaris. Apabila terjadi destruksi atau kerusakan pada corpus ciliaris, dia akan permanen hipotoninya. Tekanan intraokulinya akan rendah ya. Kemudian apabila dia menetap bisa terjadi atrofi bulbi atau petisis bulbi. Lama-lama kelamaan dia akan terjadi petisis bulbi. Kemudian apa yang terjadi retina akibat trauma tumpul tadi? Bisa terjadi robekan, akibat robekan tadi akan lama-kelamaan terjadi detachment ya, dia lepas lapisannya ya. Biasanya pada daerah inferotemporal dan superonasal. Kemudian bisa terjadi komosio retina atau retinal udem. Ya, kita sebut Berlin's edem yang dapat melibatkan daerah makula, periparetina dan peripapillary area dari fundus nervus opticus ya. Jika makula terlibat, maka akan terganggu central vision-nya ya. Kemudian trauma mekanik yang kedua yaitu trauma tajam. Nah, biasanya ini sering terjadi perforasi. Bisa hati-hati akibat dari perforasi ini yaitu terjadinya uveitis, iritis, endophthalmitis dan panophthalmitis. Bedanya endophthalmitis dan panophthalmitis itu kalau endoph dia masih di dalam bola mata, sementara kalau panophthalmitis seluruh dari bagian dari matanya ya bergerak, dia akan kesakitan pada panophthalmitis. Bola mata bergerak ke kiri ke kanan akan sakit. Sementara kalau endoph dia tidak terlalu terganggu pergerakannya ya, dia tidak akan kesakitannya. Itu membedainnya. Apa penata laksanaannya? Yang pertama kita anamnesa dulu, kemudian kita bisa foto, bisa USG ya. Kemudian kita periksa dengan tetes dulu supaya kita bisa periksa lebih tetesnya topikal ya. Biasa kita tetes lidokain apabila trauma tajam supaya dia bisa lebih nyaman membuka bola matanya ya, kita bisa lebih nyaman periksa konjungtivanya, keadaan skleranya atau koroidnya yang di belakang. Kemudian jangan lupa kita tanya dia kena apa. Tapi paling penting mau kena apapun kita harus pemberian profilaksis ATS ya, sekitar 1.500 unit ya. Kemudian kita berikan antibiotik untuk irigasi ya. Nah, apabila palpebra yang kena trauma tajamnya, maka kita satukan ya. Apabila dia kena punktum itu yang lubang yang dekat hidungnya, bagian bawah bisa bagian atas, kita satukan dengan silikon tube. Nah, komplikasinya bisa ektropion, yaitu kelopak matanya mengarah keluar, atau entropion, kelopak pinggir dari kelopaknya mengarah ke dalam. Kemudian apabila terjadi trauma tajam di kornea, maka bisa prolap iris dengan atau tanpa prolap iris ya. Atau bisa juga vitreousnya langsung keluar ya akibat terlalu kena, misalkan terluka pada vitreousnya ya. Kemudian
Apabila korneanya perforasinya kecil, itu ini pembagiannya ya, sekitar 1-3 mili ya. Yang dikatakan sedang 4-7, kalau dikatakan lebar 8-12 mili. Apa yang kita lakukan pada perforasi kornea, yaitu apabila COA-nya normal, maka bisa kita COA-nya belum dangkal ya, belum kolaps, maka bisa kita berikan antibiotik topikal. Tapi apabila sudah besar, bisa kita lakukan hekting kornea, pencetan kornea. Kemudian COA bisa kita isi dengan cairan BSS, yaitu atau bisa juga dengan udara. Kemudian dengan prolapnya iris, dari dia keluar irisnya, nampak warna kecoklatan di kornea bagian luarnya, kita lakukan reposisi iris. Kemudian kapan kita lakukan enukleasi? Enukleasi itu yaitu pembuangan seluruh isi bola mata, isinya aja ya, dengan meninggalkan skleranya ya. Jadi apa aja yang dibuang? Dari korneanya, irisnya, lensanya, vitreusnya ya, sampai ke koroidnya ya, meninggalkan sklera. Kemudian bisa kita lakukan eksentrasi, yaitu membuang isi bola mata, yaitu termasuk kornea, sklera, jaringan-jaringan tipis dikeluarkan, dia meninggalkan tulang dari bola matanya. Ya, itu yang disebut eksentrasi. Kemudian trauma yang berikutnya tadi trauma mekanik, sekarang trauma kimia. Nah, trauma kimia itu kita bagi ada yang asam, ada yang basah. Nah, menurut kalian yang mana yang lebih parah, asam apa basah kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Maaf. Dok, asam ya dok? Asam. Kira-kira kenapa asam? Karena setahu saya dok, asam itu sifatnya mengikis, sedangkan basah itu bersifat licin dok. Nah, ada yang kasih yang lain? Belum. Bisa mau. Bentar ya. Ya udah. Nah, ada yang bisa kasih yang lain? Izin dok. Silakan, siapa itu? Tantri, silakan. Ya dok, Tantri. Menurut saya basah dok, karena Kenapa? kalau untuk dia alkalin seperti itu bisa mengisi sel membrannya, terus dia bisa penetrate ke intraokularnya. Iya, jadi yang lebih bahaya di mata itu yang sifatnya basah. Nanti mungkin kalian bisa lihat kira-kira kenapa. Nah, yang pada trauma asam, ini jenis-jenis asamnya ya, yang ada organik, yang non-organik. Nah, kita harus anamnesa betul dia kena apa. Misalkan kena aki, misalkan kena lem apa ya paling seringnya ya? Lem setan ya atau apalah. Mungkin kita tahu harus jenisnya itu asam atau biasa kan dia membersihkan kamar mandi, kena apa sih ya? Fiksal atau apa ya. Jadi kita harus tahu itu asam atau basah ya. Jadi dari anamnesa kita bisa harus tahu. Nah, apa patofisiologinya yang terjadi pada trauma asam? Dia akan merusak kalau asamnya lemah dia akan merusak dinding sel, kemudian dia akan terjadi penggumpalan, koagulasi, kemudian dia kalau kadarnya rendah ya, reaksinya iritasi aja. Tapi kalau kadarnya tinggi, dia akan terjadi denaturasi protein di kornea, kemudian akan merubah asam, sifatnya akan merusak asam tergantung dari pH-nya tadi ya, pH-nya. Nah, tingkat keparahannya itu bisa terjadi
mild injury, yaitu hanya terjadi erosi, ya, itu yang disebut mild. Sementara kalau yang moderate severe, korneanya akan edem, keruh, kemudian irisnya tidak akan berkilat, ya. Kemudian bisa terjadi neovaskularisasi kornea, berarti sudah ada. Kenapa terjadi neovaskularisasi kornea? Itu terjadi sudah hampir penyembuhan, ya. Jadi datangnya pembuluh-pembuluh darah dari limbus, dia masuk ke kornea, ya. Kemudian kalau very severe, kornea sangat udem sehingga pupil sama semua lensa semua tidak jelas, tidak kelihatannya. Nah, pelaksanaannya apa? Yang paling penting adalah irigasi, ya, baik dengan cairan ataupun garam fisiologis, ya. Kemudian setelah kita irigasi, baru kita dengan menggunakan lakmus kita kontrol pH-nya, ya, pH air matanya, apakah sudah normal. Nah, bagaimana yang basah tadi? Nah, ini yang paling pentingnya. Di sini basah ini akan membentuk saponifikasi, istilahnya dia membentuk sabun, sehingga dia langsung penetrasinya dia lebih cepat masuk ke dalam kornea, sehingga dia lebih cepat mengalami kerusakan nekrosis di daerah sekitar di bawah kornea tersebut, ya. Kerusakan kornea biasanya pada pH 11,5. Yang paling penting di sini saponifikasi tadi, ya. Dia akan merusak dinding sel dari kornea sehingga daya penetrasinya lebih cepat, ya, masuk. Nah, berat ringannya trauma basah itu tergantung pada pH-nya, lama kontaknya, dan daya tembusnya. Nah, derajatnya itu ada 4 berdasarkan klasifikasi Tufts, ya. Apabila sudah yang derajat 1 masih hiperemis saja, konjungtivanya masih merah, ya. Kemudian derajat 2 hiperemis konjungtiva disertai dengan epitelisasi yang hilang, epitelnya yang sudah rusak, ya, yang kita sebut erosi kornea, dia sampai epitel. Kalau derajat 3 dia akan derajat 2 yaitu epitelisasi yang yang hilang, ada juga terjadi nekrosis pada konjungtiva, ya. Nah, gimana derajat 4? Konjungtiva perilimbal itu daerah limbus, ya, di sekitar limbus terjadi nekrosis sebanyak 50%. Nah, ini yang harus kalian ingat derajatnya, ya, untuk yang basah. Nah, apa penata laksanaan yang harus segera kita lakukan? Yaitu irigasi sebanyak mungkin dengan cairan yang mengalir selama 30 menit, kurang lebih 2 liter. Ini yang harus kalian ingat. Jadi irigasinya bisa lakukan dengan di IGD misalkan, ya, dengan cairan NaCl atau ringgelatat, ya. Kalian menggunakan cairan infus, bisa dengan infusnya. Kemudian kalian irigasi sebanyak mungkin, ya. Kemudian bawa dia ke emergency, ya, lah di IGD. Kemudian setelah itu kalian berikan pantokain, kita evaluasi udah apa aja yang terjadi pada trauma tadi, ya. Pada trauma basah biasanya terjadi pelepasan enzim kolagenase, ya. Jadi bisa kita berikan eta kalsium atau sistein 0,2 molar atau asetilsistein, ya. Tapi ini biasanya jarang kita kasih karena jarang ada di IGD, ya. Pokoknya yang paling penting cuci aja. Kita siram terus, kemudian pencegahannya supaya dia tekanan intraokulinya tidak meningkat, kita kasih asetazolamid, vitamin C dosis tinggi,
Kemudian kita boleh berikan psikoplegik ya atau antibiotik total topikal. Baru kita tutup ya. Baru kita rujuk ya. Nah, kemudian ini penata laksanaan yang segera yang setelah beberapa hari atau beberapa minggu kejadian dia baru datang ke kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kita berikan asetalzolamid ya, yaitu penurunan tekanan intraokuli 4 kali 200 mili untuk melepaskan tadi ya. Terus kemudian apabila terbentuknya jaringan parut, dia akan akibat terlepasnya dari dia akan menutup outflow tubercular meshwork sehingga harus kita berikan obat-obat yang menurunkan intraokuli tadi ya. Ini contoh-contoh obat-obatnya seperti timolol, gliserin, bisa juga manitol kita infus ya. Kemudian steroid topikal atau sistemik juga kita berikan untuk mencegah terjadi rhidosiklitis. Kemudian kalau lanjutan kita lihat apabila tidak adanya deformitas bisa kita lakukan rekonstruksi surgical. Kemudian apabila terjadi deformitas beri antibiotik dan artificial tears. Nah, mungkin sampai sini aja. Ada yang mau kalian tanya? Untuk trauma okuli tadi? Izin dokter. Silakan. Untuk slide yang ini dok, kenapa dokter justru yang ada deformitas yang nggak dioperasi dokter? Yang mana? Yang ini ya? Yang paling Yang akhir. terakhir tadi, mana dia? Iya dokter. Sorry. Saya rasa ini salah ini kali ya. Mungkin apabila terjadi deformitas harus segera dilakukan rekonstruksi ini maksud kali ya. Ya. Saya rasa slide-nya ini dari awal udah salah ini mungkin kalian nanti bisa perbaiki lagi ya. Deformitas kan berarti kerusakan ya kan dari baik sisi organnya ya. Mungkin nanti kita perbaiki lagi ya. Baik dokter. Terima kasih. Oke dok. Ada lagi? Izin bertanya dok. Siapa itu? Tantri, Siapa sayang? Tantri silakan. Untuk trauma kalau dia terkena minyak panas itu seperti apa ya? Minyak panas? Berarti dia trauma apa ya? Termis ya? Kita nggak ada bahas hari ini ya. Termis berarti dia panas. Nah, kalau termis, apa yang harus kita lakukan? Kena matanya gitu. Karena emang jarang. Ya, kena luka ya, tersiram air panas. Nah, biasanya apa yang terjadi? Terkelupas palpebranya, ya kan, korneanya erosi karena dia masuk ke dalam. Ya, mungkin hanya bagian luarnya aja yang kena. Seperti itu biasanya ya. Kalau cuman panas ya. Baik, terima Ya kasih kita banyak. beri antibiotik lah paling ya, kita kalau saya pernah baca paling nggak diapa-apain ya, cuma dikasih antibiotik tetes aja kalau erosi kornea karena dia jarang sekali masuk ke dalam ya kalau hanya panasnya, kecuali air apa ya apabila terlalu panas, tapi sangat jarang kejadiannya ya. Oke, Tantri ada lagi? Izin bertanya dok. Ya, siapa itu? Agustina, silakan. Ya dok, untuk yang slide vitreous hemorrhage tadi dok, kan yang banyak ada 1/300, 1/60 itu maksudnya apa ya dok? Mana ya, sebentar ya.
Soalnya ini bukan slide saya. Mana ya? Tadi apa tadi mengenai? Vitreous hemorrhage, Dok. Oh ini. Terus visusnya, ya. Yang itu 1/300, 1/60 itu maksudnya apa Itu ya, Dok? visusnya. Bila darahnya sedikit, visusnya masih biasanya masih normal. Sementara kalau darahnya banyak akan mengganggu penglihatan. Penglihatannya bisa jadi 1/300 atau 1/60 gitu. Maksudnya visusnya terganggu ya. Karena darahnya banyak di vitreous ya. Vitreous merupakan apa itu salah satu media refraksi ya kan. Jadi dia akan terganggu. Ya. Ada lagi? Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Dokter. Agustina. Ya. Siapa yang tanya? Izin, Dok, nama saya Grace, Dok. Oh, oke, silakan. Nggak muncul di sini. Saya ingin bertanya, Dok, untuk yang tadi trauma basah, Dok, digunakan cycloplegic itu untuk apa ya, Dok? Mana ya? Trauma basah. Terapinya ya? Iya, Dokter. Yang mana ada ya? digunakan Nih. cycloplegic. Cycloplegic itu apa gunanya? Apa pengertian cycloplegic? Antibiotik apa? Eye drop. Menurut siapa yang tanya tadi? Saya, Dokter. Setahu saya untuk mendilatasikan pupil gitu. Iya, dilatasi pupil. Jadi untuk apa kita berikan? Untuk mencegah terjadinya uveitis ya. Jadi dengan masuknya trauma tadi sampai ke dalam, kita takutkan terjadi pelengketan iris ke lensa atau ke kornea. Jadi kita lebarkan si anak pupil tadi ya. Itu dia untuk mencegah terjadinya uveitis. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Ya, ada lagi? Ada yang lagi mau bertanya? Kita sini nggak langsung ke retina ya? Masih ada setelah ini ada apa ya? Saya masuk retina siap ini ya kan? Habis ini tumor okuli, Dok. Oh iya. Saya kira saya nyambung. Kalau nyambung enak ya. Bisa langsung selesai kita. Baiklah, kita jumpa lagi. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Yang penting di sini kita cuma bahas trauma mekanis sama trauma apa tadi? Kalau trauma mekanis ada tumpul, ada tajam, ya kan? Nah, yang tumpul itu mulai dari palpebra, urutannya lah ya, harus ingat. Dari palpebra, dari kornea, dari COA, ada iris, ada lensa, ada vitreous, ya, ada di retina, ya. Kemudian trauma kimia, ya, ada basa, ada asam, ya. Prinsipnya sama, irigasi sebanyak mungkin minimal 2 liter ya selama berapa lama tadi? Sekitar 30 menit ya. Cairan itu diberikan. Itu aja. Oke, apabila nggak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat siang.